Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayyisah Farahni Baca Asyafi'i dengan NPM 2359201037 dari kelas 5A Program Studi Sistem Teknologi Informasi Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah Kota Bumi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang proses normalisasi data menggunakan metode min-max scaling dengan menggunakan dataset iris atau iris flowers. Proses normalisasi ini merupakan salah satu tahap dalam feature engineering yang bertujuan untuk menyamakan skala setiap fitur sehingga model machine learning dapat belajar lebih optimal. Dalam penjelasan ini saya akan mulai dari proses memuat dataset, menampilkan statistik deskriptif, melakukan normalisasi, dan menutupnya dengan visualisasi perbandingan sebelum dan sesudah normalisasi. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama, di sini saya memuat dataset yang ingin digunakan. Saya di sini menggunakan library PADAS untuk membaca file iris.csv-nya. Data iris ini berisi 4 fitur numerik, yaitu sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Dataset ini sangat populer untuk percobaan machine learning karena strukturnya yang sederhana, jelas, dan punya perbedaan distribusi yang cukup kontras antar fiturnya gitu. Dalam kodenya saya menggunakan pd.csv untuk membaca filenya. Lalu di sini saya menambahkan blok try escape supaya kalau filenya nggak ditemuin, programnya ini nggak langsung ngasih errornya gitu, dia malah ngasih pesan peringatan gitu. Setelah dataset berhasil ditemukan, di sini saya menampilkan 5 baris pertama menggunakan display df iris.hit ini untuk memastikan struktur datasetnya sudah benar atau belum. Di sini langsung aja kita coba running. Nah, di sini dataset irisnya berhasil dimuat. Di sini ada 4 fitur numeriknya ya. Sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Selanjutnya, sebelum masuk ke proses normalisasi, di sini saya menampilkan statistik deskriptif dari 4 fitur numerik tersebut. Di sini saya membuat variabel baru yang hanya berisi kolom numeriknya saja, seperti sepal length, sepal width, petal length, dan petal width. Lalu menggunakan describe untuk mendapatkan nilai minimum, maksimum, rata-rata, dan standar deviasi pada setiap fiturnya. Dari hasil statistik awal ini terlihat bahwa skala tiap fiturnya itu beda-beda. Misalnya kayak sepal length memiliki rentang sekitar 4,3 sampai 7,9, sedangkan petal width hanya memiliki 0,1 sampai 2,5 cm aja. Perbedaan skala ini cukup penting karena bisa mempengaruhi algoritma seperti KNN, SVM, dan neural network yang sensitif terhadap jarak dan skala data. Selanjutnya di sini saya melakukan proses normalisasi menggunakan min-max scaling dan scikit-learn. Pada bagian kode ini saya membuat objek scalar dan menerapkan fit transform pada data numeriknya. Fungsi ini akan menghitung nilai minimum dan maksimum pada setiap fiturnya, lalu mengubah semua nilainya ke dalam rentang 0 sampai dengan 1. Setelah proses scalingnya selesai, hasilnya ini saya ubah kembali jadi data frame agar lebih mudah dilihat dan dibandingkan dengan data aslinya. Proses ini nggak cuma ngubah bentuk distribusi datanya, tapi hanya menyamakan skalanya aja. Tujuan dari normalisasi ini adalah supaya semua fitur punya skala yang sama dan memberikan pengaruh yang seimbang pada modelnya. Nah, bisa dilihat dari hasilnya di sini. Nilai minimumnya sudah 0 dan nilai maksimumnya 1. Selanjutnya
saya membuat visualisasi perbandingan distribusi fitur sebelum dan sesudah normalisasi menggunakan boxplot. Pertama, di sini saya mengimport library matplotlib dan seaborn untuk membuat grafiknya. Kemudian saya atur gaya tampilannya menggunakan PLT style ini supaya hasilnya lebih rapi dan mudah dibaca. Lalu saya membuat dua area plot dalam satu baris menggunakan PLT subplot ini. Ini saya lakukan supaya bisa membandingkan dua kondisi sekaligus itu, yaitu data sebelum dan sudah normalisasinya. Setelah itu saya beri judul di atasnya gitu menggunakan fix subtitle ini biar konteks grafiknya itu jelas gitu loh. Untuk plot pertama saya menggunakan SNS boxplot dan mengambil kolom fitur numeriknya itu dari dataset aslinya. Ini akan menampilkan distribusi fitur sebelum dilakukan normalisasi. Sedangkan untuk plot kedua, di sini saya menggunakan SNS boxplot ini. Tapi datanya saya ambil dari kolom yang udah dinormalisasiin. Saya tambahin orien H ini supaya tampilan box plotnya itu horizontal, jadi enak dilihat gitu. Di sini saya coba running. Nah, di sini muncul dua visualisasi dari box plotnya. Di bagian sebelah kiri ini terlihat box plot sebelum dinormalisasiin. Setiap fiturnya ini punya rentang nilai yang berbeda, misalnya kayak sipal lengthnya ini punya nilai yang jauh lebih besar dibandingkan dengan petal width-nya. Karena skalanya tidak seragam, fitur dengan nilai besar ini bisa lebih dominan saat dipakai dalam model machine learning. Nah, di sebelah kanannya ini ada hasil setelah dinormalisasiin. Semua fiturnya ini sekarang punya skala yang sama, yaitu 0 sampai dengan 1. Bentuk distribusinya ini nggak berubah, tapi skalanya ini udah disamain semua, jadi 0 sampai 1 semua. Outlier yang ada juga tetap ada, cuman skalanya dalam skala yang baru aja. Jadi kayak outliernya itu tetap muncul gitu, tapi skalanya aja yang baru, yang beda gitu. Nah, dengan cara ini semua fitur akan punya pengaruh yang seimbang dalam proses analisis atau pelatihan model gitu. Dan yang terakhir di sini saya membuat visualisasi distribusi data menggunakan KDE plot atau kernel density estimation, yang mana tujuan dari visualisasi ini adalah untuk melihat bagaimana bentuk distribusi setiap fitur sebelum dan sesudah dilakukan normalisasi. Pertama, saya membuat area plot menggunakan PLT subplot ini dengan jumlah baris sesuai banyaknya fitur dan kolom. Satu untuk data sebelum scaling dan satu lagi untuk data setelah scaling. Saya juga mengatur ukuran plot dengan ini fix size ini supaya tampilannya itu cukup lebar dan rapi saat dibandingkan gitu. Lalu saya melakukan looping untuk setiap fitur numeriknya. Di sisi kirinya saya menggunakan gimana nih? Saya menggunakan SNS KD plot itu
Untuk menampilkan distribusi sebelum normalisasi, di sini saya menggunakan warna orange dan transparansi yang diatur menggunakan alpha supaya grafiknya ini tidak terlalu tebal gitu. Kemudian di sisi kanannya saya menggunakan ini. Saya menampilkan plot yang sama tapi menggunakan data yang sudah dinormalisasiin. Di sini saya memberikan warna apa ya bacanya, teal. Supaya beda dari yang sebelumnya tadi, yang satunya tadi. Di sini juga saya menggunakan set X-lim ini pada plot sisi kanan untuk mengunci skala sumbu X di rentang 0 sampai 1-nya gitu. Sesuai hasil dari proses min max scalingnya tadi, yang sebelumnya tadi. Di sini kita bisa lihat ada 2 kolom plot untuk setiap fitur irisnya. Kolom kiri memperlihatkan bentuk distribusi sebelum normalisasi, sedangkan kolom kanan memperlihatkan distribusi sesudah dinormalisasi. Kalau diperhatikan, bentuk kurva di kanan dan kirinya ini sama aja. Puncak, lebar kurva, dan bentuknya itu nggak berubah. Perbedaannya hanya terletak pada skala setelah normalisasi. Setelah dinormalisasi itu semua kurvanya itu pindah ke rentang 0 sampai dengan 1. Misalnya di si paleng ini awalnya berada di kisaran 4 sampai 8, setelah dinormalisasiin pindah ke 0 sampai dengan 1. Begitupun dengan petalingnya juga, petal widthnya juga awalnya dari kisaran 0 sampai 2,5, setelah dinormalisasiin sekarang juga jadi dari 0 sampai dengan 1. Ini membuktikan bahwa proses min max scaling ini tidak mengubah distribusi datanya, tapi cuman menyamakan skala antar fiturnya aja. Ini nih penting untuk algoritma yang sensitif terhadap perbedaan skala seperti KNN, SVM, dan neural network. Jadi kesimpulannya dari seluruh proses yang telah dilakukan tadi dapat disimpulkan bahwa normalisasi data dengan min-max scaling sangat membantu dalam menyamakan skala setiap fitur tanpa mengubah bentuk distribusinya. Hal ini membuat algoritma machine learning seperti KNN, SVM, dan neural network dapat bekerja lebih optimal, stabil, dan cepat dalam proses pelatihannya. Visualisasi melalui box plot dan distribusi juga memperlihatkan bahwa pola data tetap terjaga, hanya skalanya yang diseragamkan. Jadi, normalisasi merupakan langkah penting dalam tahap pre-processing agar model dapat memberikan hasil yang lebih akurat dan seimbang. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.